Waalaikumsalam. Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang dilakukan beberapa bulan kemarin dengan judul efektivitas penerapan metode active learning di Pemkapsol terhadap minat belajar bagi siswa di SMDI Kota Pasuruan. Dalam latar belakang saya mengambil 4 urgensi. Yang pertama yakni untuk penggunaan metode pembelajaran sangat mempengaruhi minat dan pemahaman siswa untuk mengikuti proses pembelajaran berlangsung. Guru juga dituntut untuk inovatif dan kreatif selama pembelajaran. Yang kedua yakni diperlukan adanya sebuah inovasi untuk diterapkannya di bidang pendidikan yang akan berdampak pada meningkatnya minat belajar siswa. Yang ketiga, permasalahan yang terjadi dalam penggunaan metode dan bidang pembelajaran konvensional yang menjadi salah satu penyebab minat belajar dan pemahaman siswa berkurang. Yang terakhir yakni penggunaan metode active learning di Pemkapsol diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa. Selanjutnya pada penelitian ini terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama yakni bagaimana efektivitas penggunaan metode Pemkapsol dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran fikih di SMDI Kota Pasuruan. Dan yang kedua yakni apakah terdapat perbedaan peningkatan minat belajar siswa yang menggunakan metode Pemkapsol kelas eksperimen dengan siswa yang tidak menggunakan metode Pemkapsol kelas kontrol pada mata pelajaran fikih. Tujuan masalah terdapat 2 juga. Yang pertama yaitu untuk mengetahui efektivitas penggunaan metode Pemkapsol dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran fikih di SMDI Kota Pasuruan. Dan yang kedua yakni untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan peningkatan minat belajar siswa menggunakan metode Pemkapsol dengan yang tidak menggunakan metode Pemkapsol pada pembelajaran fikih. Selanjutnya kajian lagi. Di sini saya akan menjelaskan definisinya pada 4. Yang pertama yakni active learning. Active learning pembelajaran yang berusaha untuk belajar siswa menjadi aktif, memaksimalkan otak, memecahkan berbagai masalah dan menerapkan apa yang dipelajari dan menjadikan siswa lebih bersih, bersemangat dan penuh gairah. Pendapat dikemukakan oleh Laksono Sanjaya yang diterbitkan bukunya pada tahun 2012. Selanjutnya yakni KACOT. KACOT merupakan strategi dari active learning. Hal ini kegiatan kooperatif yang dapat dilakukan untuk memberikan pengajaran untuk konsep yang dikemukakan oleh Silverman yang pada bukunya diterbitkan pada 2006. Selanjutnya yakni minat belajar. Minat yang dimiliki siswa dapat diapresiasikan sebagai suatu pernyataan untuk menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal yang lainnya. Dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Pendapat Slameto yang dikemukakan pada bukunya diterbitkan pada 2010. Yang terakhir yakni fikih. Fikih adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang hukum syar'i, yang mana dalam hukum tersebut berkaitan dengan tindakan para ulama yang dimuatkan dalam beberapa dalilnya terperinci. Selanjutnya indikator variabel. Penelitian ini terdapat 2 variabel yakni variabel X yakni metode Pemkapsol dan variabel Y adalah minat belajar. Pada minat belajar terdapat 4 indikator. Yang pertama yakni rasa suka dan ketertarikan, yang kedua perhatian, yang ketiga partisipasi dan keaktifan, yang keempat antusias. Sedangkan pada Pemkapsol yang pertama yakni merangsang minat belajar, meningkatkan kemampuan mengingat siswa dan membentuk sikap disiplin belajar. Yang selanjutnya metode dan jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan hasil. Ini seluruh teko 5 menit ini. Teknik analisis data. Di sini ada uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik dan uji hipotesis. Untuk uji validitas sendiri itu untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu item pertanyaan. Uji reliabilitas gunanya untuk mengukur sejauh mana konsistensi dari pengukuran tes yang telah dilakukan. Asumsi klasik terdapat 2 uji. Yang pertama uji normalitas dan homogenitas. Uji homogenitas ini untuk mengetahui apakah pendistribusian angka itu normal atau tidak. Dan uji
korupsi bab 4 untuk nilainya. Yang kedua yakni uji reabilitas yang dikatakan uji reabilitas dapat dikatakan reliable jika nilai alpha Combens itu lebih besar daripada 0,6. Di sini telah dipaparkan juga bahwa nilai Kaksof mendapatkan nilai 0,859 lebih besar daripada 0,6 dan minat belajar mempunyai nilai 0,910 lebih besar daripada 0,6. Selanjutnya yakni uji normalitas dapat dikatakan normal jika nilai signifikansi itu lebih besar daripada 0,05. Uji normalitas pada pretest eksperimen mendapatkan nilai 0,200 lebih besar daripada 0,05. Begitu juga post test eksperimen mendapatkan nilai 0,200. Dan selanjutnya pretest kontrol mendapatkan nilai 0,053 lebih besar daripada 0,05 dan nilai post test kontrol lebih besar yang 0,51. Aduh, terus itu. Ya terus hasilnya gimana itu? Hasilnya gimana? Sesuai rumusan masalah. Sesuai rumusan masalah. Ada 3 ya? Ada 2 Pak. Ya itu ayo. Kesimpulannya menggunakan metode pembelajaran Kaksof itu efektif dalam meningkatkan minat belajar siswa. Hal tersebut telah dibuktikan dengan penghitungan uji engagement score pada minat belajar siswa mempunyai nilai sebesar 77,81%, lebih tinggi daripada kelas kontrol yang mempunyai nilai 72,93%. Dari analisis data di atas dengan menggunakan tabel skala pengukuran nilai engagement score. Dan yang kedua yakni ada perbedaan peningkatan minat belajar siswa yang menggunakan metode pembelajaran Kaksof dengan siswa yang tidak menggunakan metode pembelajaran Kaksof. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil perhitungan uji independensiability test diperoleh taraf signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa hipotesis 0 ditolak dan hipotesis penelitian diterima, yakni adanya perbedaan atau metode pembelajaran Kaksof efektif dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran fikih kelas 8A di SMPI Kota Masukin. Efektifnya berapa persen itu, Pak? Ini efektivitasnya mendapatkan nilai yang eksperimen 77,81%. Betul ya? Yang selisih sedikit. Yang kontrol. Yang kontrol mendapatkan nilai 72,93%. Yang 77 itu yang eksperimen. Yang menggunakan perlakuan. Yang perlakuannya kontrol enggak ya? Bukan pakai konvensional. Tak 5 sedikit. Tapi sudah Tak dikatakan terlalu. Bener saya kontrol ku 50 ngono. Iku kaca ndak pati akeh, Pak. Berarti yo tak terlalu padha wae. Kaca 5 angka. Mungkin karena Pak untuk penerapannya memberikan perlakuannya kurang lama Pak. Karena di situ saya memberikan perlakuannya itu hanya 3 kali pertemuan.